Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Yogi Maulana Firmansyah, NIM saya D1A 00434. Kenakalan remaja dan penanggulangannya. Mengapa kita harus membahasnya? Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja, pada waktu yang akhir-akhir ini di pembinaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajaran dan mahasiswa, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita, lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam surat kabar seringkali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat binus, minum keras, penjambretan yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun. Meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja. Sebelum lanjut, apa itu remaja? Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orang tuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan, inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Materi selanjutnya akan dibahas yaitu mengenai 1. Kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang diri remaja. 2. Kenakalan remaja dan penanganannya. 1. Kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang dari remaja. Pada dasarnya, kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma hidup di dalam masyarakat. Menurut bentuknya Sunarwiyati S. 1985 membagi kenakalan remaja dalam 3 tingkatan. Yang pertama, kenakalan biasa. Kenakalan biasa seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Yang kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin. Dan yang ketiga, kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan lain-lain. Kategori di atas yang dijadikan ukuran kenakalan remaja dalam penelitian. 2. Kenakalan remaja dan penanganannya. Para ahli pendidikan pendapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13 sampai 18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia berbeda pada masa transisi dan pencairan jati diri, yang karenanya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenal dengan istilah kenakalan remaja. Beberapa media sering kita membaca tentang perbuatan kriminalitas yang terjadi di negeri yang kita cintai ini.
Ada anak remaja yang meniduri ibu kandungnya sendiri, perkelahian antar pelajar, tawuran, penyalahgunaan narkoba dan minum minuman keras, dan masih banyak lagi kriminalitas yang terjadi di negeri ini. Kerusakan moral yang sudah meraba di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa serta yang sudah lanjut usia. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Ulah para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam, menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura, seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi dua. Yang pertama, krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsisten dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Faktor internal yang kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan tersesat pada perilaku nakal. Begitupun mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. 2. Faktor eksternal. A. Kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Keadaan lingkungan keluarga yang terjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja. Bagian B. Minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam hidup berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadi kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya, karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Juga belum mengerti mana batas-batas ketentuan moral dan lingkungannya. Karena itu, pembina moral pada pemulanya dilakukan di rumah tangga dengan latihan-latihan nasihat-nasihat yang dipandang baik. Maka pembinaan moral harus dimulai dengan orang tua melalui teladan yang baik berupa hal-hal mengarah kepada perbuatan positif. Karena apa? Yang diperoleh dalam rumah tangga remaja
akan dibawa ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan moral-moral dan agama dalam keluarga penting sekali bagi remaja untuk menyelamatkan mereka dari kenakalan dan merupakan cara untuk mempersiapkan hari generasi yang akan datang. Sebab kesalahan dalam pembina moral akan berakibat negatif terhadap remaja itu sendiri. Pemahaman tentang agama sebaiknya dilakukan semenjak kecil, yaitu melalui kedua orang tua, dengan cara memberikan pembinaan moral dan bimbingan tentang keagamaan, agar nantinya setelah mereka remaja bisa memilih baik buruknya perbuatan yang ingin mereka lakukan sesuatu di setiap harinya. Kondisi masyarakat sekarang yang udah begitu mengagumkan ilmu pengetahuannya mengakibatkan kaidah-kaidah moral dan tata sila yang dipegang teguh oleh orang-orang dahulu menjadi tertinggal belakang. Dalam masyarakat yang terlalu jauh dari agama, kemerosotan moral orang-orang dewasa sudah lumrah terjadi. Kemerosotan moral, tingkah laku, dan perbuatan-perbuatan orang dewasa yang tidak baik menjadi contoh atau teladan bagi anak-anak dan remaja sehingga berdampak timbulnya kenakalan remaja. C. Pengaruh dari lingkungan sekitar. Pengaruh budaya barat serta pergaulan teman sebayanya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moral pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya, jika ia berada di lingkungan yang baik, maka ia akan menjadi baik pula. Di dalam kehidupan bermasyarakat, remaja sering melakukan keonaran dan mengganggu ketentraman masyarakat karena terpengaruh dengan budaya barat atau pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhi untuk mencoba. Sebagaimana kita ketahui bahwa para remaja umumnya sangat senang dengan gaya hidup yang baru tanpa melihat faktor negatifnya karena anggap ketinggalan zaman jika tidak mengikutinya. D. Tempat pendidikan. Tempat pendidikan dalam hal ini yang lebih spesifik adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong. Belum lama ini, bahkan kita melihat di media sosial kekerasan antar pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri. Ini adalah bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadensi moral yang terjadi di negeri ini. Akibat-akibat ditimbulkan oleh kenakalan remaja. Yang pertama, bagi diri remaja itu sendiri, akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisik yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dampak bagi mental, yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental yang lembek, berpikir tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral, yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Dan hal itu berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang membimbing dan mengarahkan.
Bagian kedua, bagi keluarga. Anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga. Apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja, apabila remaja selalu anak-anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang diri ajaran agama, akan berakibat ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusan komunikasi antara orang tua dan anak. Tentunya hal ini sangat tidak baik karena mengakibatkan remaja sering keluar malam dan jarang pulang serta menghabiskan waktunya bersama teman-temannya untuk bersenang-senang dan jalan minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Pada akhirnya, keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang dilakukan oleh remaja. Padahal semuanya itu dilakukan remaja hanya untuk melampiaskan rasa kekecewaan terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya. 3. Bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, atau mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap masyarakat yang memiliki moral rusak, dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Untuk merubah semuanya menjadi moral kembali membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh keikhlasan. Penanggulangan kenakalan remaja. Dari berbagai faktor dan permasalahan yang terjadi di kalangan remaja, masa kini sebagaimana telah disebutkan di atas, maka tentunya ada beberapa solusi yang tepat dalam pembinaan dan perbaikan remaja masa kini. Kenakalan remaja dalam bentuk apapun mempunyai akibat yang negatif baik bagi masyarakat umum maupun bagi diri remaja itu sendiri. Tindakan penanggulangan kenakalan remaja dapat dibagi dalam 1. Tindakan preventif. Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui cara berikut. Yang pertama, mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja. Kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dan bentuk kenakalan. Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui A. Menguatkan sikap remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan dan dihadapinya. B. Merupakan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajar agama, budi pekerti, dan IQ. C. Menyediakan saran-saran dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. D. Memberikan wejangan secara umum dan harapan dapat bermanfaat. E. Memperkuat motivasi untuk mendorong untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. F. Mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. G. Memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadinya kenakalan remaja. Bagian 2. Tindakan represif.
Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran dan adanya sanksi tegas melakukan kenakalan remaja tersebut. Diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut jerah dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tidak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Sebagai contoh, remaja harus mentaati peraturan dan tata cara berperilaku dalam keluarga. Di samping itu, perlu adanya semacam hukum yang dibuat oleh orang tua terhadap penyelenggara tata tertib dan tata cara keluarga. Pelaksanaan tata tertib harus dilakukan dengan konsisten. Setiap penyelenggara yang sama harus dikenakan sanksi yang sama. Sedangkan hak dan kewajiban anggota keluarga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan umur di lingkungan sekolah. Kepala sekolah yang berwenang dalam pelaksanaan hukuman terhadap penyelenggara tata tertib dalam beberapa hal. Guru juga berhak bertindak akan tetapi hukuman yang berat seperti skorsing maupun pengeluaran dari sekolah merupakan wewenang kepala sekolah. Guru dan staf pembimbing bertugas menyampaikan data mengenai penyelenggaraan dan kemungkinan penyelenggara maupun akibat. Pada umumnya, tindakan represif diberikan dalam bentuk memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis kepada pelajar dan orang tua, melakukan pengawasan khusus oleh kepala sekolah dan tim guru pembimbing, dan melarang bersekolah untuk sementara waktu atau skorsing atau seterusnya tergantung dan jenis penyelenggaraan tata tertib sekolah. Tindakan kuratif dan rehabilitas. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu untuk mengubah tingkah laku pelanggaran remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan ahli dalam bidang ini. Solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain. Yang pertama, kegagalan mencapai identitas peran lemah dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remaja dengan baik, juga merupakan mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Adanya motivasi dari keluarga, guru, dan teman sebaya untuk melakukan poin pertama. C. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif seperti berolahraga, melukis, mengikuti event perlombaan, dan menyalurkan hobi. D. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberikan arahan dan di komunitas para remaja khusus bergaul. E. Remaja membentuk ketentuan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunikasi yang tidak sesuai dengan harapan. Jika berbagai solusi pembinaan di atas dilakukan, diharapkan kemungkinan terjadinya kenakalan remaja ini akan semakin berkurang dan teratasi. Dari pembahasan mengenai penanggulangan masalah kenakalan remaja ini, perlu ditekan bahwa segala usaha pengendalian kenakalan remaja harus ditujukan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasa, dan dewasa. Remaja diharapkan akan menjadi orang-orang dewasa yang
berpribadi kuat, sehat, jasmani dan rohani, teguh dalam kepercayaan imam sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan tanah air. Kesimpulan, masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal pada 1899 di Illinois, Amerika Serikat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dan norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa krisis identitas yang kontrol diri yang lemah, sedangkan faktor eksternal merupakan kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya pemahaman tentang keagamaan, pengaruh dari lingkungan sekitar dan pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya dan tempat pendidikan. Akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja akan berdampak kepada diri remaja itu sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Solusi dan menanggulangi kenakalan remaja dapat dibagi ke dalam tindakan preventif dan represif dan tindakan kuratif dan rehabilitas. Adapun solusi tindakan bagi remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain kegagalan mencapai identitas, peran, dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. B. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama. C. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif. D. Remaja pandai memilih teman dan lingkungannya baik serta orang tua, serta memberi arahan yang siap dan komunitas mana remaja harus bergaul. E. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang tidak sesuai dengan harapan. Segala usaha pengendalian kenakalan remaja harus ditunjuk ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap serasa dengan dewasa. Remaja diharapkan akan menjadi orang dewasa yang berpribadi kuat, hati, jasmani, dan rohani, teguh dalam kepercayaan iman sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan tanah air. Sekian dari presentasi saya, Raden Yogi Maulana Firmansyah, NIM CD1A 020434. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.